Saudara, pilkada langsung ini yang sekarang ini sudah melalui proses evaluasi yang panas. Pada tahun 2012 sebagai ketua MK, beberapa bulan sebelum saya meninggalkan MK, pemerintah di bawah Gamawan Fauzi bersama KPU Hafidz Ansari pada waktu itu Pak Suyanto Menko Polhukam itu menyelenggarakan seminar mengevaluasi pilkada. Nah, di antara pidato saya sebagai ketua MK yang menangani ratusan kasus sengketa pilkada pada waktu itu, saya mengatakan begini, sistem ini harus diubah. Karena kalau sistemnya masih seperti ini, malaikat pun masuk ke dalam sistem yang seperti ini akan menjadi iblis. Itu pidato saya dalam konteks pilkada langsung pada waktu itu. Sekarang itu diviralkan seakan-akan pemerintah yang sekarang itu iblis, itu terserah saja gitu. Tapi itu saya katakan di tahun 2012 dan itu ada jejak digitalnya, misalnya di mana saya mengatakan itu dan kapan itu ada. Jadi kalau sistemnya seperti ini, saya bilang, malaikat pun jadi iblis, karena malaikat pun jadi kepala daerah itu bisa jadi iblis karena modalnya besar, money politicsnya luar biasa. Gaji kepala daerah itu kira-kira 6 juta, 7 juta, biayanya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, dan sebagainya. Itu sehingga pada waktu itu kesimpulannya, kita harus mengembalikan pilkada itu ke pemilihan di DPRD. Itu menjadi sikap pemerintah dan sikap partai-partai pada waktu itu. Sikap pemerintah dan sikap partai-partai, sehingga Presiden SBY mengajukan rancangan undang-undang pilkada kembali ke DPRD. Tapi kemudian terjadi pergolakan politik karena Pilpres tahun 2014, sehingga saya ingin sampaikan pada waktu itu dukungan itu udah kuat, kembali aja daripada pakai money politics, merusak rakyat dan sebagainya pada waktu itu. Udah kembali dibuat undang-undangnya. Tapi kemudian kan terjadi polarisasi politik yang sangat tajam antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi di tahun 2014. Prabowo itu menguasai kursi-kursi di seluruh DPRD di seluruh Indonesia karena menang dukungan koalisi. Sementara PDIP dengan calonnya Pak Jokowi pada waktu itu mendapat dukungan rakyat di dalam Pilpres. Jadi pada waktu itu terlalu konflik. Kalau pilihan langsung, kalau pilihan lewat DPRD, berarti nanti seluruh DPRD ini dikuasai oleh koalisinya Prabowo, sehingga pemerintah itu akan menjadi tidak stabil. DPR pusatnya dikuasai oleh koalisinya Prabowo pada waktu itu. Sementara Pak Jokowi menang di tingkat rakyat pada pemilihan presiden. Nah, itulah sebabnya yang tadinya mendukung pemilihan tidak langsung ini lewat DPR lalu berbalik, harus langsung. Nah, sementara di DPR sudah berproses, begitu diundangkan Pak SBY dibully agar tidak tanda tangan itu. Bahkan di kalangan LSM, di kalangan gerakan-gerakan bahwa SBY yang sudah meninggalkan kesan yang baik dalam pemerintahan akan rusak seluruh legasinya bagi pembangunan demokrasi kalau mau menyetujui pemilihan tidak langsung itu. Dibully habis-habisan, maka undang-undang bahwa pemilihan kembali menggunakan DPRD itu diundangkan oleh Pak SBY tanggal 20 September 2014, tapi 2 hari kemudian dicabut dengan Perpu dan pilkada menjadi langsung kembali seperti sekarang. Perpu itu kemudian menjadi undang-undang pada tahun berikutnya, di tahun 2015.